Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas untuk pekan ini, kita sudah terhubung bersama Eko Trijuni, Head Analis International Mitra Futures. Ya, Pak Eko, bagaimana harga dan juga transaksi emas merespon kebijakan dari The Fed? Pak Eko, silakan. Oke, harga emas menguat ya, Mbak, setelah Fed memutuskan untuk menahan suku bunga di kisaran 0,25% pada pukul 1 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dan hari ini harga emas dunia sempat naik sampai area 1.755,43 dolar per troy ounce. Demikian, Mbak. Oke, untuk menurut Anda rekomendasi apa yang baik saat ini untuk jangka menengah bagi investor emas? Oke, secara teknikal itu harga emas kalau untuk outlook jangka menengah itu mingguan berarti ya itu masih bearish. Nah, kalau kita tarik secara teknikal nih ya, Fibonacci retracement dari 1815,9 ke 1676,74 kita bisa melihat bahwa area resistance ada di kisaran 1729,9 sampai 1762,74 dolar per troy ounce. Sementara itu kondisi overbought itu kita bisa lihat di stochastic oscillator di time frame yang sama. Nah, kalau saya melihat kita perlu memperhatikan area resistance yang saya sebutkan tadi untuk kemungkinan pelemahan lanjutan ke area harga 1709,6 sampai 1676,75 dolar per troy ounce jika muncul konfirmasi sinyal bearish yang cukup valid untuk membuka posisi short atau jual. Nah, sebaliknya kalau mau beli, nah ini saya sarankan perhatikan jika ada penembusan ke atas 1762,75 dengan potensi penguatan harga emas itu setidaknya hingga ke area 1783,06 hingga 1815-an dolar per troy ounce. Baik, kalau bicara soal bagaimana penguatan harga emas untuk menutup kuartal 1 ini seperti apa analisanya, Pak Eko? Saya kira untuk jangka menengahnya masih sama ya dengan analisis saya tadi, sebab kita pakai time frame yang agak panjang memang 4 jaman yang itu bisa dipakai untuk analisis jangka menengah. Dengan tambahan faktor fundamental yang perlu diperhatikan itu apakah ada update kebijakan dari misalnya Fed, terutama terkait stimulus dan juga harga minyak dunia. Oke. Kalau kita beralih ke Olen ini, prospeknya seperti apa? Serta penguatan harga CPO? Oke. Kita tahu kan bahwa harga CPO itu tembus rekor baru ya, dan kenaikan itu kalau saya melihat itu lebih dipicu oleh kenaikan harga minyak nabati yang lain ya. Contohnya kita bisa ambil yang soybean ya. Itu seiring dengan membaiknya perekonomian global. Itu juga dipicu oleh pasokan CPO yang berkurang. Dan ini mungkin agak jauh tapi ada hubungannya dengan kenaikan harga crude oil juga, minyak mentah dunia. Nah, Olen sendiri itu kan merupakan produk turunan dari CPO ya, sehingga kenaikan CPO itu normalnya itu juga akan diikuti oleh kenaikan harga Olen. Saya kira gitu, Mbak. Baik, untuk tren pergerakan harga komoditas jangka menengah ini dengan pengaruh minyak dunia dan juga data ekonomi? Ya, kalau kita lihat kan harga minyak dunia itu menguat signifikan sejak anjlok luar biasa di bulan Maret April tahun lalu lah ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi, itu CPO itu salah satu yang mendapat support dari kenaikan harga minyak mentah. Karena CPO juga dipakai untuk bahan bakar alternatif seperti biodiesel. Oleh juga akan terpengaruh pasti. Nah, yang menarik ini emas di awal pandemi, emas itu kan sempat menguat bahkan sampai cetak rekor tertinggi. Tapi seiring naiknya optimisme vaksin dan sebagainya, kemudian termasuk juga perbaikan ekonomi, harga emas itu rupanya mulai terkoreksi. Nah, kalau untuk jangka menengahnya bagaimana outlook-nya, bagaimana peluangnya itu kan tadi kita sudah sempat bahas trennya ya. Oke, baik. Untuk kopi, rekomendasi untuk kopi ini serta pengaruh cuaca saat ini seperti apa? Ya, kalau informasi yang saya terima adalah kalau permintaan kopi itu sebenarnya naik itu karena kekhawatiran COVID itu sudah mulai menurun, termasuk di Amerika Serikat, sehingga harga kopi Arabica juga Robusta itu cenderung mengalami kenaikan di bursa New York dan London. Tapi di Indonesia sendiri ini produksi meningkat, tapi harga cenderung tertekan karena pandeminya dengan adanya pembatasan sosial, sehingga tempat-tempat orang untuk
minum kopi, kafe, dan sebagainya itu cenderung tutup sementara atau permanen. Dan ini tambahan lagi kalau cuaca hujan berlanjut dan curah hujannya meningkat, nah ini bisa jadi kenaikan harga kopi ini juga akan tertahan, Mbak. Baik, oke kalau gitu. Kita lihat mungkin rekomendasi yang bisa diberikan untuk para investor apa saja untuk menutup akhir pekan esok, Mas Eko? Nggak jauh beda ya dengan yang saya sampaikan tadi untuk emas, untuk outlook jangka menengahnya itu masih cenderung bearish. Kita perlu perhatikan area-area support dan resistance yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk coal juga ada kemungkinan akan mengalami. Baik, Pak Eko terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami. Eko Trijuni, Head Analis International Mitra Futures.